halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube-nya Akpres, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan fisika SS lagi dengan materi Interstellar Travel. Mungkin teman-teman juga udah pernah nonton ya filmnya Interstellar, jadi ini merupakan sebuah film penjelajahan ruang dan waktu yang dilaksanakan oleh para astronot luar angkasa. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan film science fiction, Ancient Greek and Muslim Astronomers, Space Tourism, Space Exploration Within Solar System, Skala Kardashev atau Civilization Scale, Space Exploration Beyond Our Solar System, Travel Back to Time, Looking at the Beginning, Objek-objek di alam semesta, Physics Behind Space Exploration, dan juga postulat Einstein, serta teori relativitas khusus milik Einstein. Nah, di sini subtopik yang pertama yaitu film science fiction. Di sini ada beberapa film yang mungkin udah pernah teman-teman tonton. Ada The Conquest of Space, 2001 A Space at Sea, ada Interstellar, dan juga ada Bring Him Home. Nah, selanjutnya di sini ada Ancient Greek and Muslim Astronomers. Ini adalah astronomer Muslim dan juga Romawi yang meneliti benda-benda objek luar angkasa pada masa lalu. Nah, selanjutnya di sini ada Space Tourism. Di sini disajikan beberapa pesawat luar angkasa, ada Virgin Galactic, ada Anna Spaceflight, dan juga ada SpaceX miliknya si Elon Musk. Nah, Space Exploration Within Solar System ini mencakup ada Mars Colonization Start 2024, Venus Colonization Hub Project, Water and Europa and Gmate, bulan dari planet Jupiter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada skala Kardashev atau Civilization Scale. Nah, skala Kardashev ini diusulkan oleh Nikolai Kardashev pada tahun 1964 yang mengklasifikasikan bahwa peradaban itu berdasarkan jumlah energi yang digunakan. Nah, untuk klasifikasinya itu yang pertama di tipe 1 ada peradaban planetary, itu menggunakan seluruh energi yang tersedia di alam semesta atau di planetnya. Nah, selanjutnya di tipe 2 itu ada peradaban stellar, ini mengendalikan energi dalam sistem tata suryanya. Yang ketiga itu ada peradaban galaksi, menguasai energi dalam skala seluruh galaksi. Nah, pada tahun 2018 itu konsumsi energi dunia sekitar 18,40 terawatt, setara dengan 0,73 pada skala Kardashev. Menurut Michio Kaku, manusia masih memerlukan 100 sampai dengan 200 tahun ke depan untuk mencapai klasifikasi tipe 1. Nah, selanjutnya ada Space Exploration Beyond Our Solar System. Di sini dijelaskan bahwa eksplorasi luar angkasa di tata surya itu berfokus pada pencarian planet ekstrasolar yang berpotensi layak huni. Nah, eksoplanet dan zona habitat, planet yang berada pada jarak ideal dari bintangnya di mana suhu memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair, syarat utama bagi kehidupan seperti di bumi. Karena memang yang kita tahu pada masa sekarang ini manusia itu masih sibuk untuk bisa mencari planet pengganti bumi untuk sebagai tempat hunian mereka. Nah, selanjutnya ada eksoplanet di galaksi terdekat. Yang pertama itu adalah sistem Gliese, mengandung beberapa eksoplanet seperti Gliese 581G yang diyakini berada dalam zona habitat. Nah, selanjutnya ada sistem Kepler yang ditemukan oleh teleskop Kepler NASA, termasuk Kepler 22b yang memiliki kemungkinan atmosfer mendukung kehidupan. Nah, selanjutnya itu pembahasan kita adalah Travel Back to Time, Looking at the Beginning. Nah, teori Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta yang bermula dari ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Kalau misalnya kita itu berbicara terkait dengan fisika tanpa mempertimbangkan agama ya. Nah, di sini alam semesta awalnya itu berupa titik tunggal dengan kepadatannya itu tak terhingga. Nah, ledakan ini itu menyebabkan ekspansi cepat, menciptakan ruang dan waktu, serta materi. Nah, selanjutnya itu seiring waktu, alam semesta mendingin, membentuk partikel subatom, atom, bintang, dan juga galaksi. Bukti utamanya radiasi latar kosmik (CMB) itu pergeseran merah redshift dan juga distribusi unsur-unsur ringan. Nah, selanjutnya itu ada objek-objek nih di alam semesta yang udah ditayangin dalam PPT. Itu ada supernova, ini merupakan proses terbentuknya sebuah bintang. Terus ada neutron star, ada black hole atau lubang hitam, dan juga ada nebula. Nah, Physics Behind Space Exploration itu yang pertama ada teori nih, teori relativitas khusus punya Einstein, terus ada gravitasi Newtonian punya Newton, terus ada kosmologi, termodinamika, dan lain-lain. Nah, dari teori-teori itu ada beberapa teknologi yang udah tercapai, yang udah dibuat. Yang pertama itu propulsi jet, robotik, AI, sistem kendali, dan lain-lain. Selanjutnya ada postulat Einstein relativitas khusus.
Percobaan Michelson-Morley tidak dapat menjelaskan mengapa kecepatan cahaya konstan dan tidak berpengaruh oleh medium edar. Einstein itu mengusulkan sebuah postulat di mana yang pertama itu hukum-hukum fisika sama di semua kerangka acuan inersia. Ingat inersia ya. Terus yang kedua itu kecepatan cahaya di ruang vakum tetap dan tidak ditentukan oleh seberapa cepat sumber cahaya ataupun pengamat bergerak. Nah, di sini ada beberapa rumus yang perlu kalian ingat terkait dengan teori relativitas. Ada kecepatan relativistik jika dua benda itu bergerak relatif satu sama lain dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kecepatan total itu dihitung menggunakan transformasi kecepatan relativistik, di mana VB itu sama dengan VBA ditambah VA per 1 plus VBA dikali VA per si kuadrat, di mana si kuadrat ini merupakan konstanta kecepatan cahaya yang nilainya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, selanjutnya itu kita belajar juga terkait dengan dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu ini terjadi ketika kita itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jika suatu peristiwa itu berlangsung selama T0 dalam kerangka benda diam, maka dalam kerangka pengamat yang melihat benda bergerak, delta T itu sama dengan delta T0. Delta T0 ini adalah waktu real per 1 min V kuadrat per C kuadrat, dimana V kuadrat itu adalah kecepatan pesawat kita dan C kuadrat itu adalah kecepatan cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, selanjutnya ada masa relativistik nih. Tadi kan ada dilatasi waktu, ini masih bersinggungan dengan dilatasi waktu juga masa relativistik. Ketika ada massa benda meningkat saat kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu dirumusin M sama dengan M0 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya ada pemuluran panjang. Jadi ketika kita itu bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya, objek yang kita tunggangi itu akan bertambah panjang. Nah, jika suatu benda itu memiliki panjang diamnya itu L0, maka panjang dalam kerangka pengamat yang melihatnya bergerak dengan kecepatan V itu adalah L sama dengan L0 dikali dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini rumusnya yang perlu kalian ingat juga. Nah, mungkin sekian pembahasan terkait dengan interstellar travel. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.